Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TVC mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2025, saya berada di Mantigan Nganjuk dalam rangka apel pagi memperingati Hari Pendidikan Nasional. Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan. Siap, Duk. Bagian apa ini? Ini menghari apa, Duk? Kebangkitan Nasional. Terfokus pada perubahan ekonomi pertumbuhan. Halo pemirsa, ternyata Hari Kebangkitan Nasional. Jadi bukan Hari Pendidikan Nasional. Bagian apa, Nduk? Bagian PMS. Saudara-saudari yang saya muliakan. Iki menghadap apa, Nduk? 150 Wah, hari pertama hafal berarti. pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Dari apa, Nduk, ini, Nduk? Kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kami percaya kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana, dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial melalui program makan bergizi gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup bergizi. Di bidang kesehatan, lebih dari 770.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tetapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapapun dimanapun berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tetapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan dan antara investment agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan agar martabat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan dan relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan I Central of Excellence di Papua
hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat fondasi perlindungan sosial di ruang digital. Peraturan pemerintah tentang tata kelola dan perlindungan anak di ruang digital (PP Tunas) menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Saudara-saudari yang saya hormati, seluruh upaya ini berpeluang bagi satu tujuan besar, membangun masa depan yang tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat ini, pemerintah telah menetapkan Akta Cipta sebagai kompas untuk kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, dan setiap langkah strategis, selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan bangsanya sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah. Perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dari nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Habib. Demikianlah sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital. Karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu yang telah menimpakan nikmat dan karunia yang tak pernah terputus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.
Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat izin-Mu, kami dapat melaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117 tahun 2025 dengan penuh semangat dan khidmat. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, menghargai jasa para pahlawan, serta bersemangat untuk selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara ini. Satukanlah kami di bawah bendera merah putih. Beri kami kekuatan untuk senantiasa saling mendukung satu sama lain dalam memajukan bangsa agar Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tuntun kami di jalan kebenaran dan jauhkan kami dari segala keburukan. Lindungi kami agar tidak mudah terhasut dan tidak mudah diadu domba, agar bangsa Indonesia tidak bisa terpecah belah. Ya Rabb, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa ini melalui pengorbanan para pahlawan. Kami mohon ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu dan simpan di sisi-Mu para pejuang tanah air yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Lalu pemirsa, demikianlah acara apel pagi dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ke-107 di Mantiga Nganjuk. Terima kasih atas partisipasinya yang telah melihat vlognya Mbah Pri di Mantiga Nganjuk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gedung Mantiga sing sudah jadi tapi belum selesai, mau di tingkat 3. Nunggu dana masuk dulu pemirsa. Ini yang baru dibangun tingkat 2 cuma belum rampung. Sudah rampung ya, belum ditempati ya sebagian, karena ada bantuan BSN dari pemerintah yang dibangun di belakang sana. Apel telah selesai. Pasukan diistirahatkan. Baik, untuk kelas 10 putri siap gerak tanpa penghormatan Ruang gerak. perpustakaan. 11 putri Ini personilnya ikut apel siap semua. gerak tanpa penghormatan bukan Bang gerak. Wakil Kepala. Untuk yang kelas 10 Pak 1, 2, 3 Ikut apel semua. Jadi partisipasi siap gerak guru gerak. dan staf PU terlibat aktif dalam pelaksanaan apel di pagi hari ini. Matur nuwun sanget.